Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya Habibullah Kilika Putra. Lalu ada Raka Pindo Jeremy Pasaribu dan Gonter Munte. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok praktikum sistem informasi manajemen kami, yaitu visualisasi data. Untuk datanya itu kami mengambil data kesehatan dari Kaggle ya. Di sini ada source datasetnya. Lalu kira-kira bentuk datasetnya itu seperti ini. Ini ada ID, gender, age, terus pekerjaan, durasi tidur, kualitas tidur, terus ada physical activity level itu aktivitas fisik ya. Terus ada stress level, BMI kategori, itu dia normal, obese atau overweight dan lain-lain. Terus ada tekanan darah dan ini heart rate itu detak jantung, lalu ada daily step atau langkah harian. Lalu ada penyakit tidur atau gangguan tidur ya, seperti sleep apnea atau insomnia. Ya langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu data wrangling. Ini karena datanya sedari awal sudah bersih ya, jadi kami tidak banyak di tahapan data wrangling ini. Paling di tahapan cleaning data ini, membersihkan dataset itu pun hanya eh, mengisi kolom yang kosong menjadi none ya ini. Contoh di sini df filna, lalu value-nya itu ada none. Jadi semua data yang kosong itu akan menjadi none. Jadi tidak ada lagi data yang kosong. Nah, jadi setelah di describe maka akan seperti ini ya. Halo, nama saya Gontor Munte dengan NIM 231712050. Saya akan menjelaskan eksplorasi umum. Nah, pertama-tama kita membuat tabel kelompok usia dominan peserta. Nah, untuk membuat tabelnya, kita harus membuat kategori umur terlebih dahulu. Di sini ada ditampilkan dua umur untuk 20 sampai 80 tahun. Kemudian kita akan mengkelompokkan dengan rentang 5 tahun dengan menggunakan PD titik cut. Kemudian kita menghitung jumlah peserta di setiap kelompok usia. Nah, ki- kita akan menghitung setiap kelompok rentang usia tadi kemunculannya. Nah, kita akan menggunakan value count dari kelompok umur. Value count ini berfungsi untuk menghitung jumlah kemunculan tiap kelompok umur. Contohnya, umur 20 sampai 25 tahun kemunculannya 0 kali. Untuk umur 25 sampai 30 tahun, kemunculannya 32 kali. Begitu seterusnya. Nah, sort index ini berfungsi untuk mengurutkan dari kelompok umur termuda sampai kelompok umur tertua. Berikutlah tampilan dari tabel yang tadi kita kerjakan. Kemudian kita akan membuat grafik dari tabel tadi. Nah, untuk X label itu usia, Y label itu jumlah peserta. Berikut adalah grafik dari usia dominan peserta. Kemudian saya akan menjelaskan untuk membuat tabel profesi yang mendominasi. Pertama-tama kita akan menghitung jumlah peserta berdasarkan profesinya. Nah, value cons yang ini sama dengan value cons yang di atas. Cuma bedanya ini untuk menghitung kemunculan dari pekerjaan yang ada di data. Nah, contohnya untuk nurse 73 kali kemunculan dan dokter 71 kemunculan sampai manajer 1 kali kemunculan. Kemudian kita akan membuat tabel dari tabel yang tadi kita kerjakan. Nah, untuk X label yaitu jumlah X label adalah jumlah, Y labelnya yaitu jenis pekerjaannya. Nah, berikut tampilan dari grafiknya.
Oke, next selanjutnya kita masuk ke kualitas tidur ya. Sini ada hubungan stres dengan kualitas tidur. Jadi pertama kita akan menghitungnya dengan korelasi Pearson. Jadi korelasi Pearson itu adalah perbandingan dua variabel. Dan kalau hasilnya positif, itu maka dia akan menghasilkan nilai yang baik. Kalau negatif, dia akan menghasilkan nilai yang buruk ya. Sini kita hitung korelasi Pearson antara stres dan kualitas tidur. Sini stress level dan kualitas tidur itu uh, menghasilkan nilai yang buruk. Karena ketika stress levelnya 1, maka kualitas tidur kita itu berkurang. Jadi kalau stress levelnya itu naik, kualitas tidur kita itu otomatis bakal berkurang. Dan sebaliknya, kalau kualitas tidur berkurang, stress level itu naik. Gitu. Selanjutnya kita akan mengelompokkan level stres berdasarkan hitung rata-rata kualitas tidur. Jadi di sini ada stress level dan kualitas tidur. Dapat kita lihat ya, semakin tinggi stress levelnya, ini ada stress level di angka 8 itu, maka akan semakin buruk juga kualitas tidurnya. Tuh. Berurutan ya. Jadi semakin kecil stress levelnya akan semakin tinggi kualitas tidurnya. Next, di sini ada hubungan BMI dengan kualitas tidur ya. Di sini kita group by berdasarkan BMI kategori dan kualitas tidurnya. Lalu kita rata-ratakan kualitas tidurnya dan kita urutkan dengan SOR index. Di sini kita dapat BMI kategori normal, normal weight, obese dan overweight. Nah, di sini kita lihat ya, orang yang memiliki BMI obese dan overweight, kualitas tidurnya itu cenderung buruk dibandingkan yang BMI-nya normal dan normal weight. Next itu ada hubungan jam tidur dengan kualitas tidur. Ini sudah pasti berkorelasi sekali ya. Kita juga udah, aku rasa teman-teman juga udah tahu. Di sini ada sleep duration dan quality of sleep. Itu kita hitung korelasi Pearson-nya. Jadi kalau sleep duration-nya itu naik, otomatis kualitas tidurnya juga naik. Jadi menghasilkan nilai yang baik. Mereka itu berkorelasi positif. Terus ada ini ya, group by, sama seperti tadi, seperti ini, tapi bedanya ini kolom sleep duration dan quality of sleep. Sini dapat kita lihat, semakin tinggi, semakin banyak jam tidurnya, maka kualitas tidurnya akan semakin membaik, sudah pasti ya. Sini ada jam tidur 8,5 jam. Nah, kualitas tidurnya itu 9. Dibandingkan dengan yang tidur hanya 5 jam. Kualitas tidurnya itu 4. Oke, next. Sini ada hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Sini sama aja. Bedanya ini ada 3 variabel. Daily step, physical activity, dan quality of sleep. Sini mereka berkorelasi ya. Jadi daily step dan activity level, lalu quality of sleep, itu ketiganya menghasilkan nilai yang baik. Jadi jika kita melakukan banyak daily step dan aktivitas fisik dalam sehari, maka kualitas tidur kita juga akan meningkat. Nah, di sini sama seperti tadi, cuman di sini bedanya kita pakai kolom quality of sleep, physical activity level, dan daily step. Nah, kita lihat yang rata-rata quality of sleep-nya itu 9. Physical activity levelnya itu pasti di atas 50 ya. Dibandingkan dengan quality of sleep yang 4 dan 5 itu mereka physical activity levelnya di bawah 37. Mungkin ini yang quality of sleep-nya bagus, mereka sering berolahraga dan kardio dalam satu hari ya. Nah, jadi terus kenapa sih alasan mengapa kualitas tidur penting? Nah, selanjutnya kenapa sih kualitas tidur itu penting? Nah, jadi di sini kita akan menyimpulkan kalau kesehatannya itu diambil berdasarkan heart rate ya,
atau detak jantung. Biasanya detak jantung 60 sampai 100 itu masih normal ya. Jadi semakin tinggi detak jantungnya maka semakin tinggi tekanan darahnya. Jadi kita anggaplah heart rate itu sebagai indikator untuk kesehatan. Jadi kita ambil kolom quality of sleep dan heart rate. Nah, lalu kita hitung korelasi antar variabelnya. Sini quality of sleep dan heart rate itu berbanding menghasilkan nilai yang negatif ya. Ya karena kalau kualitas tidur kita baik, maka tekanan darah kita juga menurun ya. Menurun bukan berarti tekanan darah rendah, maksudnya lebih ke arah turun ke normal gitu daripada quality of sleep-nya yang rendah, maka heart rate-nya akan semakin naik. Terus kita lihat di sini ketahuan kalau quality of sleep-nya itu semakin banyak, semakin lama jam tidurnya, maka heart rate-nya itu akan semakin menurun, semakin mendekati ke normal. Nah, di sini ada penjelasan detak jantung normal orang dewasa berkisar antara 60 hingga 100 kali per menit. Ya. Nah, kalau di atas 100 itu maka bisa jadi mereka terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius pada tubuh, seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan pembuluh darah. Next, di sini kita urutkan data berdasarkan kualitas tidur secara paling buruk ke paling baik ya, shortest sleep. Jadi kita pakai shortest sleep, terus DF short value. Sini ada quality of sleep, lalu ascending through ya. Itu untuk mengurutkan. Nah, jadi ini kita tampilkan 15 ke atas pakai head 15. Sini kelihatan ya, yang quality of sleep-nya buruk. Itu lihat rata-rata itu daily steps-nya kurang, terus sleep duration-nya juga di bawah 6 ya. Dan BMI kategorinya kebanyakan obese dan overweight. Stress levelnya juga tinggi. Jadi lifestyle itu berpengaruh banget kepada kesehatan. Nah, selanjutnya uh, kita kebalikannya nih. Kalau tadi yang buruk ke paling baik, sini paling baik ke paling buruk. Kita lihat. Yang quality of sleep-nya 9, pasti langkah hariannya itu di atas 5.000 ya. Lu jam tidurnya juga ya, 8 jam lebih ya. Nah, mereka walaupun overweight tapi mereka tetap menjaga lifestyle mereka. Kadang pun overweight ini bisa jadi karena mereka kelebihan massa otot ya. Mereka berolahraga. Stress level mereka juga rendah. Seberpengaruh itu lifestyle kepada kesehatan kita. Nah, jadi sini kita untuk tahap EDA itu ada satu lagi ya. Sini ada kelompok yang memiliki gangguan tidur. Sini kita pakai sama seperti tadi, shortest sleep. Lalu headnya itu ada 10. Di sini kita pakai kita panggil kolom-kolom yang mau kita tampilkan. Lalu yang dimana kolom itu ada berisi gangguan tidur insomnia. Ada is-in ya. Head 10. Jadi itu kita bakal mengurutkan 10 orang yang terkena gangguan tidur insomnia. Nah, jadi inilah mereka-mereka yang terkena insomnia. Itu kebanyakan dari cewek ya. Kebanyakan cewek dan pekerjaannya itu teacher. Sleep duration-nya itu berpengaruh memang. Lalu quality of sleep-nya 9. Ini tumben ya, insomnia itu biasanya quality of sleep-nya jelek. Lalu selanjutnya ada sleep apnea. Nah, ini juga quality of sleep-nya ini bagus nih. Walaupun mereka terkena sleep apnea ya. Dan kebanyakan tuh dari suster. Jadi sleep apnea itu adalah kondisi di mana pernapasan terhenti atau dangkal saat tidur.
Jadi jeda napas ini dapat terjadi berkali-kali sepanjang malam dan berlangsung dari beberapa detik hingga menit. Jadi apa sih penyebab sleep disorder? Sini kita hitung juga ya eh, rata-ratanya, lalu kita sort index. Kita lihat mereka yang terkena insomnia, stress levelnya itu 5. Lalu sleep durationnya rata-rata itu ada 6 jam ya. 6 jam sehari dan kualitas tidurnya ada 6. Lalu sleep apnea, stress levelnya itu juga sama, rata-rata 5, tapi sleep duration mereka lebih cenderung lebih baik dan quality of sleep-nya juga. Nah, jadi mereka yang terkena gangguan tidur ini, insomnia atau sleep apnea, stress levelnya meningkat, lalu sleep duration dan quality of sleep-nya itu juga lebih buruk daripada mereka yang tidak terkena gangguan tidur sama sekali, daripada mereka yang normal. Nah, lalu kita lihat ya, teman saudara sesama teknik informatika kita. Sini kita pakai yang is in software engineer ya. Nah, jadi antara 4 ini, software engineer ini ada 4 ternyata di atas kita. Jadi hanya satu yang terkena insomnia. Tumben ya. Biasanya semua anak IT itu rata-rata insomnia. Lalu kita filter ya data gangguan tidurnya. Ternyata lebih banyak perempuan yang terkena gangguan tidur daripada laki-laki. Terus kita lihat berdasarkan pekerjaan, ternyata yang paling banyak terkena gangguan tidur itu suster dan sales, lalu ada guru. Kalau berdasarkan BMI kategori, yang paling banyak terkena itu ada overweight. Kalau berdasarkan umur, paling banyak terkena itu ada umur 40 sampai 45. Oke, selanjutnya kita masuk ke visualisasi dan explanatory analysis. Jadi, bagaimana kategori kualitas tidur peserta berdasarkan tolak ukurnya? Itu sini kita bikin 3 pengelompokan ya. Jadi kalau nilainya itu di bawah 5, kita anggap kualitas tidurnya itu buruk. Di bawah 7 itu sedang, dan kalau di atas 7 berarti itu baik. Nah, kita hitungnya itu berdasarkan kualitas tidur ya. Kita lihat, lalu kita group by kategori tidur, stress level, dan sleep duration. Jadi di sini ketahuan ya, mereka yang baik itu stress levelnya rendah, lalu sleep durationnya tinggi di atas 6. Di yang buruk itu yang buruk stress levelnya tinggi 7, sleep durationnya 6. Nah, kalau yang sedang itu di tengah-tengahnya. Lalu di sini kita hitung ya. Di sini kita menggunakan pie chart. Sini kita hitung tadi kategori tidurnya. Jadi di sini dapat dari 300 peserta di dataset. Mereka dengan kualitas tidur baik itu ada 48,1% dan sedang itu 48,7%. Sisanya buruk. Jadi sebagian besar kualitas tidur itu baik dan sedang. Jarang ada yang buruk. Nah, selanjutnya kita menggunakan heart rate sebagai tolak ukur kesehatan. Jadi karena di sini tadi dataset itunya tidak punya heart rate yang di atas 100, jadi di sini kita anggaplah yang di atas 80 ya, itu detak jantungnya tinggi. Lalu yang di bawah 70 itu rendah, di bawah 80 itu baik. Itu di pertengahan ya, 80 itu. Jadi kita anggaplah baik. Jadi di sini kita pakai kolom heart rate. Nah, jadi dapatlah kategori baik, rendah, dan tinggi. Jadi kita hitung seperti tadi. Bedanya di sini kita pakai ini ya, bar chart ya, bar chart. Di sini kelihatan yang rendah
itu lebih yang mendominasi, rendah mendominasi, lalu baik di tengah-tengah, dan tinggi itu hanya sedikit. Jadi mereka yang terkena darah detak jantung rendah itu paling banyak ya, lalu tinggi paling sedikit. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana dengan demografi detak jantung peserta yang tinggi. Oke, kita akan membuat kode untuk membuat grafik berdasarkan gender. Pertama-tama kita akan membuat filter datanya dulu, yaitu kita akan membuat heart rate-nya di atas 80. Kemudian untuk Y labelnya adalah heart rate dan X labelnya adalah gender. Berikut adalah tampilan dari grafik yang kita buat. Untuk heart rate atau BPM dari male atau laki-laki adalah di atas 80 dan merupakan tertinggi setelah female atau perempuan. Nah, untuk female di atas 80 juga, namun di bawah dari male. Kemudian, saya akan menjelaskan kode untuk membuat grafik heart rate berdasarkan BMI. Untuk X labelnya yaitu BMI kategori. Untuk Y labelnya yaitu heart rate. Nah, berikut tampilan dari grafiknya. Untuk obes atau obesitas, heart rate atau BPM-nya di atas 80 dan tertinggi. Nah, untuk overweight di atas 80 sedikit dan lebih rendah dari obesitas. Kemudian saya akan menjelaskan kode untuk membuat grafik heart rate berdasarkan pekerjaan. Untuk X labelnya occupation dan Y labelnya heart rate. Nah, berikut tampilan dari grafik heart rate berdasarkan pekerjaan. Nah, untuk heart rate yang tertinggi itu sales representatif, dia tertinggi untuk heart rate atau BPM-nya. Kemudian yang terendah itu scientist di atas 80 sedikit untuk heart rate atau BPM-nya. Next kita masuk ke RFM analysis atau resensi, frekuensi, dan monetary ya. Karena di sini kita tidak punya kolom resensi ya. Sini kita ganti resensinya menjadi quality of sleep dan di label 321. Terus frekuensinya itu kita juga nggak punya, kita nggak ada jejak waktunya ya, kapan terakhir kali mereka menginput datanya. Jadi ini kita pakai stress level, lalu sleep disordernya, berdasarkan stress level dan sleep disorder, gangguan tidurnya. Nah, lalu untuk monetary-nya kita pakai health invest, yaitu dari sleep duration ditambah daily steps. Nah, jadi ketiga variabel itu kita gabung dalam variabel baru yang namanya RFM score. Ya, gabungan dari R score, F score, dan M score. Lalu kita buat pengelompokan. Uh, Kalau hasilnya itu 11, 112, 121 itu high risk. Lalu ini moderate dan healthy. Kalau um, ada yang di luar itu berarti itu mereka average ya atau rata-rata. Ini tuh udah dihitung berdasarkan datanya ya. Jadi semua ini dikonversi menjadi nilai. Jadi ini lambda, lalu ada labelnya juga. Jadi ini tuh udah berdasarkan kalkulasi ya, seberapa baik kualitas lifestyle mereka. Nah, di sini kita dapat ada yang paling banyak itu average, sedangkan yang paling sedikit ada high risk. Yang pertengahan itu ada moderate dan healthy. Nah, jika divisualisasikan maka akan menjadi seperti ini ya. Jadi, misal visualisasi data ini diarahkan ke perusahaan, perusahaan ini dapat
mempromosikan produk-produk kesehatan mereka atau obat-obatan mereka atau eh, produk lifestyle ya, seperti alat olahraga atau obat-obatan itu akan diarahkan ke mereka yang average, karena kebanyakan mereka yang average dan yang high risk juga terutama. Bukan berarti yang moderate dan healthy nggak dapat ini juga ya, nggak dapat keuntungan dari perusahaan juga, tapi ini lebih condong ke average dan high risk karena uh, populasi mereka yang paling banyak dan paling sedikit. High risk ini artinya mereka yang paling paling berisiko terkena penyakit ya, karena kualitas lifestyle mereka itu rendah. Nah, jadi kita lihat ya di sini. Kita lihat dulu yang high risk. Kita lihat yang high risk itu berdasarkan gender, ada female. Nah, jadi itu nanti produknya bisa lebih kearahkan ke perempuan. Lalu by age, kita lihat yang paling banyak itu terkena adalah dalam rentang 49 dan 54. Nah, jadi nanti itu tugas salesnya ya, sales atau marketingnya, bagaimana mereka bisa beriklan di rentang umur 49 ke 54 gitu. Dan kalau high risk berdasarkan pekerjaan ada engineer paling banyak. Lalu ada dokter. Kalau untuk BMI ada normal dan obes. Normal yang paling banyak ya high risknya. Oke, selanjutnya kita lihat yang healthy. Mereka yang menjaga lifestyle-nya ya. Kebanyakan adalah female juga. Jadi female ini banyak yang healthy, banyak juga yang uh, high risk ya. Kalau dari age-nya, mereka yang jaga kesehatan itu dalam rentang 28 dan 51. Ini paling baik 51. Lalu kita lihat by occupation, by pekerjaan ya. Sini ada dokter dan nurse. Itu saja karena mereka sudah pasti mengerti kesehatan. Enggak sudah pasti sih, mereka cenderung mengerti kesehatan. Jadi mereka jaga kesehatan mereka. Lalu kalau untuk BMI-nya yang paling banyak itu ada normal dan overweight, sama seperti tadi ya. Sorry, tadi itu normal dan obese. Kalau yang healthy paling banyak normal dan overweight. Nah, kita lihat yang moderate. Moderate itu paling banyak female juga. Lalu di dalam rentang umur 48 ya, terutama paling banyak. Jadi 31 sampai 48 itu mereka banyak yang moderate. Moderate itu ini ya, antara sehat atau normal gitu. Moderate itu. Jadi nggak terlalu penting-penting banget. Kita lanjut aja ke average. Nah, average ini mereka bisa milih ya, mereka mau ke high risk atau ke healthy. Itu tergantung pilihan mereka, tergantung lifestyle mereka. Jadi mereka ini berpotensi juga untuk menguntungkan perusahaan. Karena populasi mereka tuh paling banyak ya. Jadi bisa ditawarin untuk mengupgrade lifestyle mereka. Dan kebanyakan dari female. Lalu kalau dari umurnya itu rentang 28 sampai 59. 59 itu paling banyak ya. Lalu untuk pekerjaannya, itu ada nurse, akuntan, salesperson, dokter, dan lawyer. Nah, jadi mereka yang average ini berasal dari pekerjaan-pekerjaan ini ya. Selanjutnya by BMI ada overweight, normal, normal weight, dan obese. Semuanya ada ya, tapi paling banyak di sini overweight dan normal. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam visualisasi data yang disajikan dalam bentuk website ya, menggunakan Streamlit.
Jadi di sini ada tagline, judulnya itu Sleep Health and Lifestyle Dashboard. Lalu di sini di dalam bagian beranda ada daftar gambaran umum dataset. Itu ya seperti tadi yang sudah saya tunjukkan ya, yang ini. Gambaran umum itu seperti ini, lalu distribusi usia pesertanya paling tinggi antara rentang 40 sampai 45, dan profesi pesertanya itu didominasi oleh dokter, teacher, nurse, dan engineer. Lalu kategorinya seperti yang tadi ya, ini hanya disajikan dalam bentuk website. Seperti ini kategori kualitas tidurnya, dan kesehatannya kebanyakan yang detak jantungnya rendah. Kita lanjut ke EDA. Ini sama aja seperti tadi kurang lebih, tapi di sini ada sedikit perubahan ya. Nah, jadi jumlah penderita gangguan tidur berdasarkan pekerjaan ini kami tampilkan dalam bentuk heat map. Yang kebanyakan itu yang menderita gangguan tidur adalah nurse, lalu salesperson, dan teacher. Selanjutnya di visualisasi data sama seperti tadi. Demografi peserta dengan detak jantung tinggi ada male dan female ya, paling banyak male. Detak jantung di atas 80 itu ada obese dan overweight. Lalu yang detak jantungnya di atas 80 berdasarkan pekerjaan ada sales representative, software engineer, dan lain sebagainya. Seperti yang jelaskan teman saya tadi. Kemudian kita masuk ke segmen RFM analisis, sama juga seperti tadi. Di sini kita kelompokkan dulu, ada average dan sampai high risk. Nah, kemudian ada distribusi pesertanya, kebanyakan average ya. Lalu, nah ini seperti yang tadi. Distribusi peserta high risk, healthy, moderate, dan average. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Abang asisten laboratorium yang sudah membimbing kami hingga kami dapat menyelesaikan proyek akhir mata kuliah praktikum SIM ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.